Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Epi Arman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022 dengan bukti pertama, saya sudah mencetak formulir pendaftaran uji kompetensi. Yang kedua, saya sudah mendapatkan surat keterangan telah selesai mengikuti program pendidikan profesi guru sebagaimana yang telah saya dapatkan. Untuk tahap ini, saya akan melakukan uji kinerja PPL inovatif pada sekolah SMA Negeri 1 Ujung Siri, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Anda semua sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah. Karena kesehatan tersebut sangat diutamakan. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak akan bisa beraktivitas. Jadi kesehatan itu yang paling utama, baru yang lain-lain tersebut. Oke? Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan, saya yakin ya kalian semua Islam, sesuai dengan agama Islam. Mudah-mudahan setiap hari, setiap saat kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan dalam kehidupan ini oleh Sang Pencipta. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan untuk memimpin doa kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, mari kita bersama berdoa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan doa yang disampaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa saja yang akan kita kerjakan, apa saja yang akan kita lakukan, mudah-mudahan diberi hidayah yang sangat mendalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan cek jumlah kehadiran kalian dulu. Jumlah kalian di lokal 11 IPS 1 ini, kalau dalam absennya berjumlah sekitar 23 orang ya, 23 orang. Sementara yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1 berarti 19 orang. Berarti siswa yang tidak hadir ada sekitar 4 orang ya? Iya. Ya, coba sebutkan siapa namanya yang tidak hadir saja. Ya. Alasannya? Sakit apa? Rizky. Rizky apa? Tempat keterangan. Tanpa keterangan juga. Siapa lagi? Suci. Apa alasannya? Sakit. Apa lagi? Rio. Ya. Alasannya? Tempat keterangan. Tanpa keterangan. Berarti 3 tanpa keterangan, 1 sakit. Ya, mudah-mudahan baik tanpa keterangan, baik yang sakit, besok dia kembali ke sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bapak sayangi, peserta didik yang Bapak hormati ya, Bapak sayangi, Bapak istimewakan. Pokoknya semuanya yang terbaik-terbaik buat kalian, yang jelek-jelek buat yang lain.
Oh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada materi KD 3.2, yaitu berhubungan dengan permasalahan sosial. Pada pertemuan pertama tersebut kita telah mempelajari tentang pengertian dari permasalahan sosial, dan juga kita sudah menyampaikan bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Masih ingat materi kemarin? Nah, coba kita flashback dulu. Secara umum permasalahan sosial itu apa? Siapa bisa jawab? Apa permasalahan sosial kemarin secara umum? Nggak usah pengertiannya menurut ahli. Secara umum apa? Masih ingat kemarin ya? Minggu kemarin Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hah? Permasalahan sosial adalah Nah, coba keraskan suaranya apa? Suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat karena menentang hak-hak atau nilai-nilai norma dalam masyarakat. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya. Oh, kita harus belajar lagi. Nah, secara umum disampaikan oleh teman, sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, yang menentang kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Nah, pada saat sekarang ini kita akan mengidentifikasi masalah sosial di bidang ekonomi, dan juga ideologi serta politik. Setelah itu kita juga membahas identifikasi masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama berhubungan dengan budaya atau etnik yang ada di daerah kita secara khususnya dan secara umumnya adalah di Indonesia. Oke? Nah, sebelumnya nanti dalam pembelajaran setelah pemutaran video yang akan Bapak lakukan, video pembelajaran, kalian nanti akan Bapak kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam kegiatan ini kita memakai teknik berdiskusinya adalah sama dengan pertemuan sebelumnya, think, share, share ya. Think, share. Artinya kalian menyimak, mendiskusikan, lalu melempar atau saling membagikan. Paham? Paham. Tolong simak video ini baik-baik. Baik. Mantap? Mantap. Oke, terus ya. Nah, jadi tadi itu video pembelajarannya menceritakan tentang kemiskinan yang ada pada masyarakat secara umum kita lihat di Indonesia. Nah, lalu masalah kemiskinan ini itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Kita menyadari ya, 2020-2021 bangsa kita Indonesia secara khususnya dan secara umum dunia secara global ditimpa oleh sebuah musibah. Musibah itu tidak musibah lokal saja, tapi semuanya menyeluruh. Apa musibahnya? Yaitu
terjadinya bencana COVID-19. Sebuah virus yang sangat membahayakan, yang mematikan, yang menyebabkan orang meninggal. Virus yang berpindah-pindah, sehingga pemerintah menganjurkan dan menghimbau, mewajibkan masyarakat menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sehingga perekonomian lumpuh karena tidak boleh berkumpul. Kalau berkumpul, terjadilah penyebaran virus tadi. Nah, ini ekonomi ini merupakan tiang yang pertama. Bagaimana kita mau berusaha sementara ekonomi tidak baik? Bagaimana kita mau melaksanakan sesuatu tetapi ekonomi tidak sehat? Berkumpul tidak boleh, mengadakan keramaian tidak boleh, mengadakan acara yang sifatnya mengundang orang banyak di stop. Bagaimana orang mau berjualan? Di pasar stop, terjadi PPKM, terjadi PSBB ya. Apa PSBB apa namanya, lupa saya. Terjadi hal ini sehingga pas COVID merajalela tersebut banyak atau muncul istilah-istilah baru. Biasanya bersalaman jabat tangan, sekarang pakai ini saja, pakai tinju aja. Pakai masker. Ada razia masker. Lalu apa lagi supaya virus tidak menyebar, kesehatan masyarakat tetap terjaga, dilakukanlah vaksin massal. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang booster, ada yang lain-lainnya. Untuk apa vaksin tadi? Menjaga kesehatan. Nah, itu ekonomi tadi. Tetapi yang paling utama adalah ilmu. Ilmu yang paling utama. Nah, selanjutnya video kedua saya putarkan dulu sebelum kita masuk pada agenda yang lainnya ya. Video ini juga berhubungan dengan ekonomi. Ya. Jadi yang kedua tadi memang arahnya kepada konflik sosial. Lalu apa hubungannya dengan permasalahan sosial? Karena permasalahan sosial yang ada hubungan di sana berkaitan dengan materi kita, yaitu berhubungan dengan etnik atau suku bangsa. Beberapa video terakhir kita lihat kerusuhan terjadi antar suku di Sampang misalnya, antara orang Dayak dengan orang Madura. Sudah tuh ada kejadian di Lampung tadi. Sudah tuh ada kejadian misalnya yang agama apa? Nah, Kristen dengan Islam di Ambon dan segala macamnya. Itu yang kita lihat. Karena dampak dari masalah sosial ini akan menimbulkan permasalahan dalam etnik ini. Apalagi kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara besar, negara kepulauan, dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai keberagaman yang sangat banyak, terutama sukunya, agamanya, dan lain-lainnya. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lainnya. Budaya juga, suku bangsa juga. Nah, itu sangat rawan akan menimbulkan konflik, maka terjadilah permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi supaya materi ini lebih menarik. Saatnya saya akan membagikan RKPD kepada kalian. RKPD itu silakan nanti kalian jawab sesuai pertanyaan yang sudah ada. Boleh digunakan alat atau media yang lainnya. Ingat, kalian berdiskusi untuk tahap ini. Tadi kalian sudah mendengar, menyimak. Sekarang kalian berdiskusi kelompok. Dalam kelompok itu cukup dengan teman sebelahnya saja.
1 LKPD, 1 kelompok. Oke, stop ya. Sudah. Nah, jadi tadi ketika menyimak menyimak, mendengar baik di video ataupun yang Bapak sampaikan. Share diskusi. Berarti sudah 2 tahapan yang kalian lakukan. Yang kita lakukan menyimak dan diskusi. Sudah itu baru terakhir adalah share. Membagi. Nah sekarang secara spontan siapa yang akan tampil duluan? Siapa dulu? Ya, silakan. Tolong dengarkan ya. Nanti boleh kalian tambahkan. Menambahkan boleh atau apapun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jelaskanlah masalah sosial yang berhubungan dengan kemiskinan beserta contoh kasusnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Contoh kasusnya yaitu seorang penghasilan di bawah UMR tinggal dan menetap di Jakarta. 2. Jelaskanlah faktor penyebab terjadinya masalah sosial dalam masyarakat beserta solusinya. 1. Faktor ekonomi. Krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. 2. Faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai dan kepentingan sosial. 3. Faktor biologis timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kondisi biologis masyarakat. 4. Faktor psikologi berhubungan dengan permasalahan pola pikir suatu masyarakat. Solusinya yaitu membuka lapangan pekerjaan dan menambahkan nilai-nilai norma dan agama. 3. Jelaskanlah masalah sosial di bidang ideologi dan politik yang terjadi di sekitarmu. Masalah sosial dalam bidang ideologi yaitu ajaran sesat yang ada sekitar, dan setelah itu dalam bidang politik yaitu separatisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI. 4. Jelaskan bagaimana fungsi psikologi dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Fungsinya yaitu untuk bisa mempelajari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, kemudian mempelajari konflik sosial dan cara mengatasinya, mempelajari dan mengamati perubahan sosial di masyarakat, dan juga memberikan penjelasan kepada semua lapisan masyarakat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan oleh teman yang tampil sebentar ini, ada nggak yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Silakan. Mau ditambahkan bidang apa? Coba. Ada nggak? Sudah paham? Sudah. Nah, siapa yang kedua? Yang kedua siapa? Atau Bapak yang nunjuk? Ya, silakan dulu. Silakan. Yang semangat ya. Ulang yang tampil 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, bagi yang belum, nanti di pertemuan selanjutnya pada pembahasan selanjutnya akan kita utamakan yang belum. Tidak bisa kita paksakan sekarang mengingat waktunya. Baik, anak-anak semuanya, 3 proses kita lalui: menyimak, mendengar, mendiskusikan, sudah tuh menjabarkan, memberikan sesuai dengan pendapat masing-masing atau jawaban masing-masing kalian yang ada di pertanyaan yang ada di dalam RKPD tadi. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan dulu permasalahan sosial. Kalau pengertiannya secara menyeluruh, baik menurut pendapat ahli dan segala macamnya, bentuk-bentuknya sudah Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pertemuan sekarang ini dampak permasalahan sosial dalam bidang ekonomi. Apalagi politik, ideologi, sosial dan budaya. Saya bercerita ya kepada kalian. Tahu nggak negara Nippon? Nggak tahu. Nippon itu Jepang. Jepang berperan aktif dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membombardir pertahanan Amerika dan sekutunya tahun 1942, menggempur habis-habisan di sekitar daerah kepulauan Hawaii ya, kalau nggak salah. Mereka menang dengan kekuatan militernya tadi. Jepang itu negara kecil. Waktu dia perang dia nggak dibantu oleh negara lain. Sementara Amerika ada sekutunya berarti banyak. Kalah oleh Jepang tadi. Tahun 42 sekutu kalah, Jepang merajalela. Tahun 45 menjelang Agustus, sekutu membalas serangan Jepang dengan membom atom 2 kota utama, Hiroshima dan Nagasaki. Dampaknya sangat luas. Puluhan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal. Puluhan ribu, ratusan ribu penduduk Jepang mengalami krisis. Negaranya juga krisis. Nah, setelah dibom atom tersebut, Kaisar Jepang ya, Kaisar itu rajanya, mengeluarkan maklumat bahwa Nippon menyerah kepada sekutu. Langkah awal yang dilakukan oleh kaisarnya atau raja Jepang, dikumpulkanlah masyarakat yang ditanyanya bukan kekuatan militer. Apa yang ditanya pertama oleh raja Jepang tersebut? Berapa orang guru cabang pengiriman barang-barang online itu sangat berubah. Kata dia ya, untuk kota Solo itu dalam 1 hari dia mengirimkan barang paket baik COD ataupun yang lain-lainnya 1 hari itu 1000 transaksi. Sekarang separuhnya nggak sampai. Apa yang timbul nanti? Kriminalnya, pengangguran. Dia biasanya kalau dulu memakai karyawan, kurirnya saja ada 40-50 orang. Itu kurirnya yang mengantarkan barang. Satu kurir itu gajinya kadang-kadang dapat 500, dapat 300.
Sekarang separuhnya nggak sampai, seperempat pun nggak sampai. Langkah yang dia lakukan, pertama, barang yang berkirim otomatis gaji kurir terpotong. Kalau seandainya juga berlanjut untuk seterusnya, mungkin kurir tadi dikurangkan. Nah, yang kedua, pegawai di kantornya makin gudangnya sudah banyak yang dikurangi. Selama ini orang yang bergantung hidup dengan dia sudah mulai dia kurangi. Kenapa? Karena ekonomi tadi. Muncul kemiskinan. Kalian pernah nggak ke Jakarta? Pernah. Jakarta itu yang dilihat bukan Tamrinnya saja. Lihat daerah pinggiran, daerah kumuh. Orang yang tinggal di bantaran sungai, di sepanjang rel kereta api, kehidupan mereka itu sangat miris sekali. Karena apa? Kemiskinan tadi. Yang utamanya adalah pendidikan. Bantaran sungai itu sungainya, wah sudahlah airnya dangkal, sampahnya banyak, sungainya hitam lagi, kayak kalian. Persis kayak kalian. Semuanya di sana. Kadang-kadang kita sedang gosok gigi ya, lalu emas. Kadang-kadang kita lagi mandi, lagi keramas, orang jarak 2 meter, keol. Habis mau gimana lagi? Air bersih nggak ada. Timbul kemiskinan tadi. Rumah di sebelah tinggi-tinggi, sebelah ini ada gubuk derita. Orang tinggal di rumah gedongan, kita tinggal di gubuk saja. Itu masalah juga, kemiskinan. Rumah yang berdempetan, bernapas aja susah untuk bernapas. Kalau kita lihat di daerah kumuh tersebut, mungkin di Jakarta masih ada, atau di kota-kota besar lain juga masih ada. Di daerah sini, di provinsi Sumatera Barat ini juga ada. Siapa yang salah? Tidak pemerintah saja, masyarakat juga kurang sadar dengan lingkungan. Kalau seharusnya dalam aturan pemerintah itu masyarakat tidak boleh tinggal di bantaran sungai dengan jarak sekian meter. Tidak boleh tinggal di bantaran tepi danau dengan jarak sekian meter, sekian puluh meter. Itu di sana kita lihat bangunan yang sebelah danau itu, orang kan nggak ada izin bangunannya, dia membangun saja, padahal itu nggak boleh. Terjadi nanti abrasi dan segala macamnya. Kenapa danau sekarang itu nggak boleh? Dulu ya tidak boleh bagan, karena bagan ini merusak lingkungan. Kalau merusak lingkungan, nggak ada ikannya lagi, ikan bilihnya nggak ada lagi. Nggak ada ikan bilih, nggak ada ikan, otomatis mata pencarian nelayan akan berkurang. Apa yang terjadi? Kemiskinan. Lalu politik. Saya masih ingat ya, pemilu 2019, calon 1, calon 2, terjadi gesekan-gesekan. Dalam politik gesekan-gesekan itu biasa, tapi kadang-kadang yang kita lihat adalah yang luar biasa. Kita mungkin masih ingat anggota KPPS yang meninggal mendadak karena itu kita nggak tahu ya, tapi penyebabnya adalah pilpres dan pilek tadi. Yang meninggal itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa lagi yang kita lihat? Misalnya di masyarakat yang masih kurang sadar dengan politik, kadang-kadang terbawa arus. Bahkan anggota dewan kita yang terhormat ada yang melemparkan gelas, memecahkan asbak di saat sidang.
Berbeda pendapat itu sah. Dalam masyarakat demokrasi, berbeda pendapat itu diutamakan. Tetapi ya, kita jangan anarkis. Demo itu boleh. Ada undang-undang yang mengatur demo tersebut. Tapi jangan membuat keributan, jangan membuat kekacauan. Itu masalah. Kalau kerusuhan Mei 98, awal-awalnya kan demo-demo biasa saja, tetapi disusupi oleh penjaraan, anarkis dan segala macamnya. Akhirnya terjadi pembakaran, terjadi pencurian, maling, penjarahan. Apa yang menyebabkan? Karena demo yang sudah mengarah kepada anarkis tadi. Masyarakat sudah melimpah ruah turun ke jalan, bahkan ikut terlibat pula penjarahan. Nggak tahu lagi entah mana mahasiswa, entah mana masyarakat biasa, kita nggak tahu. Baru-baru ini kita lihat, baru beberapa hari kejadian, gara-gara nonton bola terjadi kerusuhan antara aparat dengan penonton. Yang meninggal dari aparat sekian, dari penonton pun juga sekian. Nah, itu sangat miris sekali. Sepak bola yang hanya hiburan, olahraga yang bisa mengumpulkan orang banyak untuk hiburan, akhir berujung pada maut. Banyak kejadian-kejadian di Indonesia. Lalu konflik, permasalahan sosial yang mengarah kepada etnis, suku bangsa, sesuai yang ditampilkan tadi. Kejadian di Sampit, Sampit itu adalah suku. Kejadian di Kalimantan yang melibatkan dua suku, Dayak dan Madura. Awal mulanya masalah sepele, mungkin. Akhirnya meluas, timbul korban, jumlah yang meninggal sekian orang. Sangat miris sekali. Lalu apa lagi? Masalah agama. Agama A dengan B, B dengan C, C dengan D dan seterusnya. Kita negara beragam, negara Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu sah, diatur oleh undang-undang. Hidup berdampingan dengan agama lain itu harmonis, sangat bagus sekali. Saya pernah kos dengan orang yang beda agama, tapi tidak satu kamar ya, tapi bersebelahan kamar. Kami toleransi. Toleransinya bukan kita dia ikut ke masjid beribadah dengan kita, atau kita ikut ke gereja beribadah dengan dia, tidak. Tapi menghormatinya. Saling menghargai. Saling menghormati, saling menghargai, itu yang toleransi tadi. Tidak Pak Ibu doa ke gereja, Pak Ibu Pak Ibu. Tidak perlu pula kita ke gereja pergi beribadah, karena tidak sesuai dengan agama kita. Begitupun dia. Tapi kita hargailah. Kami saling menghargai. Sewaktu kuliah, saya sebagai umat Islam menjalankan ibadah puasa, dia nggak mau makan tempat kita. Dia sadar, wah teman kita umat Muslim sedang berpuasa. Kadang-kadang dia juga ikut puasa. Kadang-kadang dia mungkin makan di dalam kamarnya saja. Begitulah menghargai. Nah kalau mereka beribadah, misalnya perayaan Natal, kita jangan ganggu. Jangan ganggu mereka. Kita hormati, karena dia itu adalah saudara kita juga. Saya pernah sekolah selokal itu agamanya 4. Agama ada, tapi kami akrab, biasa-biasa saja. Kami tak pernah saling singgung menyinggung. Nah itu kehidupan toleransi tadi, saling menghargai. Nah kejadian yang berurus masalah agama ini karena kurangnya rasa menghargai tadi. Kelompok yang mayoritas, lindungilah kelompok yang minoritas. Kelompok minoritas pahami pula budaya orang.
jangan seenaknya kita. Sadar kita kelompok minoritas, kita harus paham dengan kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas juga seperti itu. Nah jadi itu permasalahan sosial, masalah ekonomi, masalah ideologi, masalah politik, dan masalah konflik sosialnya. Yang masalah sosial itu adalah masalah etnis atau suku bangsa. Oke, sekarang keluarkan buku tugas kalian. Pretestnya saya kasih waktu lebih kurang 3 menit. Pretest dengan soal yang sudah saya berikan tadi, bikin saja di buku catatannya. Silakan kerjakan. Jadi kurang 3 menit ya. Soalnya sama dengan yang tadi saja. Untuk pertemuan ini mungkin sampai di sini. Nah, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis untuk pertemuan selanjutnya ya. Minggu depan jenis-jenis masalah sosial sudah tuh tugas dari kalian. Kalau kalian pelajari untuk minggu depannya jenis-jenis masalah sosial tersebut, dan carilah jenis-jenis masalah sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Paham? Paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya. Gimana hari ini? Fresh, tetap fresh ya? Fresh. Tetap semangat. Kalau belajar sosiologi itu semangat. Sosiologi itu pengetahuannya sangat banyak. Yang penting kita jangan malu-malu. Pretest tadi dikumpulkan. KKPD sudah. Saya ingatkan kembali ya, untuk selanjutnya tugas kalian dalami materi yang untuk pertemuan ketiga, masih tentang masalah sosial. Terima kasih kepada anak-anak saya, anak-anak saya, peserta didik di lokal ini. Mudah-mudahan kita sebagai 100% kita Islam di sini, kegiatan kita dari awal tadi, pembelajaran kita dari awal sampai ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia pasti bersifat hilaf. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tidak ada manusia itu sempurna semuanya, tidak ada. Pasti ada yang tidak sempurna ya. Kadang-kadang lupa begini begitu dan lain-lain. Oke? Ingat apa yang saya katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.